Tonight, President Trump, as threatened, has hit most imports from the United States' top 3 trading partners with tariffs of up to 25%. US President Donald Trump has signed an executive order to impose tariffs. Meanwhile, China has just imposed new tariffs on select US goods. Sebagai salah satu kata yang paling ia sukai, kata tarif telah menjadi sorotan besar pada masa awal jabatan Presiden Trump di periode keduanya. Belum lama dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, Presiden Trump langsung tancap gas menerapkan kenaikan tarif impor terhadap Tiongkok dan secara resmi memulai perang dagang kembali. Merespon hal itu, China sebagai raksasa ekonomi dunia tentu tak tinggal diam. Sejumlah upaya pun mereka lakukan, mulai dari gerakan diplomatis hingga memperkuat pasar domestik, jadi strategi mereka demi menghadapi pertempuran ekonomi ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah China sanggup bertahan? Mari kita bahas. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai serangkaian gerakan strategis China dalam menghadapi tekanan ekonomi perang dagang yang dimulai di Amerika Serikat, ada baiknya kita tahu lebih dulu apa sih pengertian tarif dan mengapa kenaikan tarif menjadi pemicu perang dagang. Nah, tarif ini adalah pajak atau pungutan yang dikenakan atas barang dan jasa yang masuk atau keluar dari suatu negara. Berdasarkan pengertian ini, kita semua jadi paham. Bila Amerika Serikat menaikkan tarif impor terhadap China, maka negara tirai bambu ini harus membayar lebih dalam transaksi ekonomi yang mereka lakukan dengan Amerika Serikat. Akibatnya tentu saja berujung pada ketidakstabilan ekonomi negara mereka. Sebagai respon alami dari kebijakan itu, China sebagai pihak yang diserang membalas balik dengan menerapkan kenaikan tarif terhadap setiap barang Amerika Serikat yang masuk ke negaranya. Aksi saling balas inilah yang dinamakan sebagai perang dagang. Setelah mengetahui pengertian tarif dan kaitannya terkait perang dagang, lalu seperti apa sih sebenarnya kronologi perang dagang antara Amerika Serikat dan China? Sebenarnya perang dagang itu bermula ketika Amerika Serikat pada awal tahun ini, Amerika Serikat resmi menaikkan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan juga China. Bagi Kanada dan Meksiko, Amerika Serikat memberi kenaikan tarif sebesar 25% sebagai konsekuensi atas kelalaian kedua negara ini dalam mencegah penyelundupan imigran gelap dan obat-obat terlarang. And I'll be putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico. Sedangkan untuk China, Amerika Serikat menaikkan tarif sebesar 10% sebagai respon atas tuduhan Trump terhadap kegagalan Tiongkok dalam membendung peredaran bahan kimia prekursor dalam produksi obat fentanyl. Meskipun akhirnya Kanada dan Meksiko berhasil mendapatkan penundaan kenaikan tarif demi kesepakatan baru mereka. Namun tidak bagi China. China dipastikan tetap mendapatkan kenaikan tarif yang berujung pada gangguan dalam stabilitas ekonomi mereka. Dalam perang dagang yang tengah berlangsung, ada sejumlah skenario yang dapat diprediksi terhadap ekonomi China sebagai dampak perang dagang. Skenario yang pertama, bila Amerika Serikat terus mempertahankan kenaikan tarif mereka sebesar 10%, maka dapat dipastikan dalam setahun ke depan, GDP China akan turun drastis sebesar 0,16%. Bila China terus mempertahankan serangan balasan mereka, maka dapat diproyeksikan dalam skenario kedua, GDP mereka akan jatuh di angka 0,20% dalam 4 tahun ke depan, dengan kerugian ekonomi yang ditaksir menembus angka 128 miliar dolar Amerika. Selain membayangi ekonomi China, kehancuran ekonomi akibat perang tarif juga menghantui Amerika Serikat. Dalam proyeksi yang ada, Amerika Serikat dipastikan akan mengalami penurunan GDP sebesar 0,3% dalam 1 tahun ke depan. Namun, bila China terus mempertahankan serangannya, GDP Amerika Serikat akan jatuh lebih jauh lagi di angka 0,7%. Dengan perkiraan kerugian ekonomi sebesar 55 miliar dolar Amerika Serikat dalam 4 tahun yang akan datang. Nah, sebagai pihak yang diprediksi mengalami penurunan kesehatan ekonomi yang lebih besar, nyatanya tak membuat langkah China terhenti dalam menghadapi perang dagang yang dimulai oleh Amerika Serikat. Melalui serangan balasannya, China menerapkan kenaikan tarif sebesar 10 hingga 15% terhadap barang-barang Amerika seperti batu bara,
minyak mentah, dan kendaraan bermotor besar seperti GM dan Ford, kendaraan dengan proyeksi sebesar 14 miliar dolar Amerika. Selain itu, Tiongkok juga merespon perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat melalui perusahaan teknologi Amerika, Google. Untuk memberi sinyal balasan terhadap kenaikan tarif Amerika Serikat, pihak berwenang Tiongkok telah melakukan penyelidikan anti-monopoli terhadap Google. Bukan hanya itu, selain menerapkan tarif balasan dan penyelidikan yang berujung pada serangan terhadap raksasa teknologi Amerika, China juga telah menetapkan serangan terhadap barang bermerek seperti Calvin Klein dan Tommy Hilfiger dengan penetapan merek tersebut sebagai entitas yang tak dapat diandalkan. China bertujuan untuk memberikan sanksi dan denda terhadap perusahaan tersebut yang dapat berujung pada pencabutan visa kerja karyawan asing Amerika. Dengan kelebihan yang China miliki, negeri tirai bambu juga telah memberlakukan pelarangan ekspor terhadap sejumlah mineral langka yang berfungsi dalam pengembangan dan produksi teknologi Amerika Serikat. Sebagai negara yang telah menguasai produksi dan pengolahan logam langka, China dipastikan telah melarang pengiriman 25 jenis logam langka ke Amerika Serikat. Di samping respons balasan yang diberlakukan China sebagai langkah untuk melindungi ekonomi negaranya, China melalui wakil Perdana Menterinya Ding Xuexiang mengungkapkan bahwa saat ini Tiongkok tengah mencari win-win solution dalam menghadapi perang dagang yang ada. Selain itu, Ding Xuexiang juga mengungkapkan bahwa China siap untuk memperbesar pasar impor mereka. Menilik pernyataan ini, ada indikasi bahwa keinginan China untuk memperluas pasar impor mereka sebagai langkah antisipasi terhadap ketergantungan transaksi dagang dengan Amerika. Melihat situasi yang ada, China berkemungkinan akan mempermantap strategi mereka dalam perdagangan melalui penguatan terhadap mitra dagang mereka yang lain. Tak terkecuali dengan para anggota BRICS dan Shanghai Cooperation Organization. Melihat lebih jauh, layaknya Perang Dunia Pertama dan Kedua yang secara tidak langsung mempengaruhi percepatan pengembangan teknologi negara-negara Barat, Perang Dagang Jilid 1 dan 2 yang berlangsung antara China dan Amerika Serikat berkemungkinan besar dapat mempercepat kemandirian dan penguatan ekonomi kedua negara, terkhusus China. Salah satu contoh sektor yang paling terdampak dalam perang dagang ini adalah industri teknologi. Setelah Amerika Serikat memberlakukan pembatasan ekspor semikonduktor dan melarang perusahaan asal Tiongkok Huawei untuk menggunakan teknologi Amerika dalam perang dagang pertama, tak lantas membuat China melemah. Akibat pelarangan itu, China justru mempercepat pengembangan industri chip domestiknya melalui perusahaan seperti SMIC atau Semiconductor Manufacturing International Corporation yang kini semakin mendekati kapasitas produksi pesaing global. Selain itu, teknologi jaringan 5G buatan China yang dipelopori oleh Huawei dan ZTE kini juga semakin berkembang dan mendominasi pasar global, sehingga mengurangi ketergantungan China terhadap komponen Amerika. Bukan hanya itu, melalui inovasi teknologi kendaraan listrik, China juga telah berhasil untuk menarik pasar kendaraan mobil listrik melalui perusahaan BYD yang menyediakan teknologi self-driving God's Eye tanpa biaya tambahan. Dengan harga yang lebih murah, dapat dipastikan bahwa Tiongkok dapat menyaingi raksasa kendaraan listrik Amerika, Tesla. Nah, yang terakhir, kemandirian China dalam mengembangkan teknologi di tengah situasi perang dagang dalam beberapa tahun terakhir juga terpancar dari keberhasilan mereka dalam mengembangkan DeepSeek, chatbot AI yang digadang-gadang sebagai kecerdasan buatan yang mampu menyaingi ChatGPT dari OpenAI Amerika Serikat. Alhasil, berbeda dari yang diperkirakan banyak orang, perang dagang antara Amerika Serikat dan China justru membuka peluang baru bagi kebangkitan industri domestik dan diversifikasi ekonomi global. Bagi China, tekanan yang datang dari pembatasan perdagangan mendorong percepatan inovasi dalam berbagai sektor, mulai dari teknologi semikonduktor hingga kendaraan listrik. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan, China kini tak lagi hanya menjadi pabrik dunia, tetapi juga pemimpin dalam industri strategis. Sementara itu, negara-negara lain khususnya di Asia, Amerika Latin, dan Afrika mulai melihat peluang untuk mengisi celah pasar yang ditinggalkan akibat ketegangan dagang ini, mempercepat terbentuknya rantai pasok alternatif yang lebih beragam. Dampak global dari perang dagang ini pun berpotensi mengubah peta ekonomi dunia dalam jangka panjang. Negara-negara yang selama ini bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat atau China, kini dipaksa untuk mencari mitra baru.
memperkuat kerjasama dalam blok ekonomi seperti BRICS dan ASEAN. Selain itu, persaingan teknologi antara dua kekuatan ekonomi terbesar ini dapat melahirkan ekosistem inovasi yang lebih luas, dengan lebih banyak pemain global ikut berkompetisi. Namun di sisi lain, ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif dapat memperlambat pertumbuhan global, memicu inflasi di sektor tertentu, dan mempersulit rantai pasokan internasional. Nah, dalam kondisi seperti ini, fleksibilitas dan kemampuan adaptasi setiap negara akan menentukan siapa yang mampu bertahan dan siapa yang akan tertinggal dalam dinamika ekonomi dunia yang semakin kompleks.